Untuk khusus yang kita hormati Sohibul Wasilah, perantara Kokoli bisa hadir di tengah-tengah yang mulia ini bersafari dakwah. Yang menghadirkan Kokolim hari ini adalah dari sebuah yayasan, namanya Yayasan Abdurrahman Mutawakkili. Yayasan ini berdomisili di Riau, Pekanbaru. Yayasan ini sudah membangun 9 rumah tahfidz yatim duafa, semuanya tak berbayar. Bapak Ibu, Kokolim jalan sama Yayasan Safari Dakwah sudah mau hampir 3 tahun. Dari awal pandemi, dari 1 rumah tahfidz, sekarang sudah bangun 9 rumah tahfidz. Cita-citanya dengan Safari Dakwah ini membangun ribuan rumah tahfidz se-Sumatera. Ribuan artinya banyak, ada di mana-mana. Dengan program Safari Dakwah yang sangat mulia ini, di bawah manajemen beliau namanya AR Manajemen. Kita doakan semoga niat cita Allah mudahkan, Allah kabulkan. Pembinanya sahabat Kolim Ustadz Abdurrahman Mutawakkili, diwakili oleh ketua pembinanya Ustadz Rino, ya, bersama tim-tim semuanya. Ada Ustadz Abdul Hai bersama tim-tim semuanya. Kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jika itu sunting cime khaya witati Allah iya sekai wapu jongseng Islam saiti censian. Ibu bapak ngerti tidak? Mohon maaf bapak ibu, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Asli pakai shot, tidak pakai sin. Asli. Nama aslinya, nama Tionghoanya Lim Hai Tai. Tolong jangan dipanjang-panjangin Pak. Lim Hai Tai. Lim itu marga, marganya marga Lim. Orang Tionghoa yang pertama itu marga Lim Suliong, Lim Suiki, marganya marga Lim. Karena ayahnya ayah Kokolim, kakek Kokolim namanya Lim Sun Xiong, asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdampar di provinsi Riau, tepatnya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya di samping Datuk Laksamana Raja Tilau. Itu kampung berlabuhnya kakeknya Kokolim. Lahir seorang putra namanya Lim Guan Ho. Beliau ayah kandungnya Kokolim, seorang tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau. Suhu itu dalam Islam setingkatlah sama Kiai Sepuh kalau dalam agama Islam, dan sudah almarhum belum sempat masuk agama Islam. Kokolim lahir dari keluarga beragama Buddha. Lahir dari keluarga yang paling kecil, karena satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah Islam alhamdulillah sudah 8, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha lagi. Doakan semoga Allah berikan hidayah. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau. Islamnya di kota Duri, Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Jadi asli Tionghoa. 21 Juli 1994, 29 tahun yang lalu, Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansori. Tapi ketika dakwah di layar kaca, mulai TPI tahun 2005, sebagai finalis dai TPI tahun 2005. Kalau dangdut ada KDI, kalau pelawak ada API. Yang terkenal siapa Pak? Rina Nose dan Sule. Kita satu leting Pak. Mereka di dai, di KDI, Kokolim di dai. Ketika jadi finalis dai TPI tahun 2005 yang pertama, Kokolim dapat undangan ceramah pada Bapak Ibu. Namanya dia ketika dakwah di layar kaca, sekarang TV One macam-macam dan sebagainya. Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai nama marga, pakai Lim, tidak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai, sukanya dipleset-plesetin.
pakai marga saja. Biar lebih akrab, santai, panggil saja Koko. Koko Lim, artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, Kiai Sundak Bandung Jawa Barat. Santainya panggilnya AA Gim. AA Gim Sundak Bandung Jawa Barat. Koko Lim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Kayak apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Bapak Ibu ayah bunda, hari ini alhamdulillah di bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban ini kita berada di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka bersilaturahim, thalabul ilmi, menuntut ilmu, dalam rangka juga mengagungkan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dalam agama Islam. Peristiwa apakah itu? Peristiwa tentang turunnya sebuah gerbang keberkahan, yaitu Isra dan Mi'raj. Dari Mi'raj inilah turunnya gerbang keberkahan, turunnya perintah sholat 5 waktu. Makanya bulan Rajab ini sampai bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, ini salah satu bulan yang sangat Allah berkahi. Makanya baginda Rasul di bulan Rajab selalu berdoa, mengajar kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sudah baca doa ini Bapak Ibu? Sudah baca belum? Kalau belum, yuk sekarang mumpung masih bulan Sya'ban, belum ketemu Ramadan, kita baca doa keberkahan di bulan Sya'ban dan bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan. Yuk kita baca bulan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan ini. Kita baca Bapak Ibu ya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sampai ketemu Ramadan. Sekarang doa menghilangkan malas, biar nanti Ramadan kita semuanya tak ada Islam yang KTP Pak. Semuanya puasa Ramadan, semuanya juga rajin sholat tarawih, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin silaturahim. Orang Islam ini tertinggal Bapak Ibu karena cuma malas Bapak Ibu, ya Pak ya. Karena kita sama Nabi Muhammad cuma beda sedikit, Pak. Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit makan. Betul nggak Pak? Betul ya. Nah, Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit tidur. Nabi Muhammad sedikit marah, kita sedikit marah. Nabi Muhammad sedikit sedekah, kita sedikit sedekah. Nabi Muhammad sedikit mikirin umatnya, kita sedikit mikirin umat. Walaupun yang sedikit ini Pak, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah. Yuk, doa menghilangkan malas. Allahumma. Belum semangat Pak. Allahumma. Paksakan. Ya sudah, itu doa menghilangkan malas ya. Allahumma paksakan. Kalau nggak dipaksakan, entar malas mulu ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kalau tak hafal Pak, ya sudah bismillah, Allahumma paksakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ayah bunda, hidup itu yang dicari adalah berkah. Betul Pak? Betul tidak? Bapak Ibu, kita sekarang ngaji, Pak, apa yang kita cari? Berkah. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita beramal soleh. Tujuannya biar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, pasti diturunkan keberkahan. Bapak mengatakan kita beramal soleh, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Jawabannya sama, biar berkah. Siapa yang ngomong? Allah Bapak Ibu.
Dalam surat Al-A'raf Allah jelaskan ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, pasti kami buka pintu-pintu keberkahan kami di langit maupun di bumi. Jadi hidup itu yang dicari berkah. Kokoli masuk Islam sudah 29 tahun, Pak. Ketika masuk Islam diam-diam 3 bulan ketahuan sama ayah Kokoli seorang suhu, bukan hanya diusir, bukan hanya diasingkan, Bapak Ibu, bahkan Kokoli diputuskan dari warisan keluarga. Kokoli sama sekali tidak galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Karena tujuan masuk Islam cari berkah. Salah satu ulama Islam bernama Imam As-Suyuti mengajarkan berkah itu hanya milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah, tapi sukses. Kokolim, nanya sukses sama berkah itu berbeda. Jawabannya benar-benar beda tebal. Bukan beda tipis. Gimana perbedaannya Bapak Ibu? Nah, malam ini Pak Perdana boleh tausnya di sini Bapak Ibu. Ini Koko sudah masuk Lampung ini Pak dari bulan lalu Bapak Ibu. Bulan Januari kemarin di Bandar Lampung sudah selesai. Sekarang 10 hari kita masuk metro Lampung Tengah sama Kota Bumi. Di Kota Bumi ini hari yang perdana Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kami sudah 5 hari kemarin di metro dan di Kampung Tengah. Insya Allah hari Senin berangkat ke Jakarta. Ayah bunda yang berbahagia, Bu, kita akan buka rahasia menggapai keberkahan. Materi keberkahan ini, karena Isra dan Mi'raj ini Pak turunnya perintah sholat 5 waktu. Sholat itu gerbangnya berkah. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Bu, hidup itu yang cari berkah. Materi keberkahan aku sampaikan malam ini bukan sembarang materi. Materi keberkahan ini adalah materi yang sudah pernah Kokoli teliti selama 17 tahun. Karena masuk Islam tujuannya cari berkah. Begitu masuk Islam, Kokoli meneliti tentang keberkahan. 94 masuk Islam, diasingkan dari keluarga, ketemu sama kiai besar yang ada di Riau, diangkat sebagai anak asuhnya. 1965 Kokoli dialihkan di pondok pesantren senior alumni Gontor, namanya Darul Qalam Dalatansa. Kokoli almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Pak Apoy Wali Ben. Kita sama-sama satu pesantren Darul Qalam dan Latansa. Banyak kiai-kiai yang dari pesantren Bapak Ibu di Lampung ini Pak. Kalau tidak alumni Gontor, ya alumni Darul Qalam. Betul ya Pak ya? Banyak senior-senior Bapak Ibu. Masya Allah ayah bunda, 1999 selesai aliyah, Kokoli tak langsung kuliah, berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun, Kokoli mulai menghafal Al-Quran, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Kiainya Romo Abah Musin, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Beliau seorang hafiz, seorang mursyid yang bersanad. Bapak Ibu, ayah bunda, Bu, makanya Koko niki saged ngomong Jawi sing krama inggil. Nggih. Mriki wonten tah tiyang Jawi sinten Bapak Ibu? Kalau Pak Lurah asline kok saking Jogja Pak. Saged Pak nggih? Sing krama iki saged Pak nggih? Saged Pak nggih. Bu, nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriku. Ini Jawa yang krama inggil Pak. Ya, cuma kalau di Lampung ini kan banyak Puja Kusuma ya Pak ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Di sana ngapain Pak? Menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun, Kokoli mulai menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, Koko ini mengamalkan 5 metode Pak, 5M. M pertama membaca, Iqra dulu. M kedua memahami. M yang ketiga baru menghafal. Kokoli tak akan mau menghafal Al-Quran apabila yang Koko hafal Koko tidak paham. Sekarang M yang keempat mengamalkannya. M yang kelima sekarang Pak mengajarkannya. Waktu itu dengan izin Allah, alhamdulillah 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada yang jazul Quran, inilah salah satu mujizat kehebatan dari Al-Quran. Ya langsung Kokoli pribadi buktikan dan rasakan betul, ternyata Al-Quran itu
bisa dihafal. Siapa yang hebat Pak? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Bapak Ibu, Bu, kalau kita tidak bisa hafal Al-Quran, Bapak Ibu minimal bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Betul kan? Maka insya Allah dapat keberkahan yang sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Biarkan mereka menghafal Pak, berjuang Pak dengan jiwanya Bapak Ibu. Ayah bunda berjuang dengan sebagian harta kita. Maka insya Allah dapat keberkahan yang sama ketika mereka yang menghafal Al-Quran. Karena kata Rasulullah, nanti kalau hari kiamat datang, penolong kita yang paling tinggi derajat si Allah itu bukan malaikat, bukan nabi Pak, tapi penolong kita yang paling tinggi adalah Al-Quran. Kalau kiamat sudah datang, nanti Bapak Ibu baru terasa betul Pak. Kiamat itu ada dua, besar dan kecil. Kiamat kecil itu meninggal dunia. Orang meninggal dunia Pak pindah alam Pak, namanya alam kubur yang disebut alam barzah. Nanti kalau di alam kubur sampai alam akhirat, kita terasa betul Pak, penolong kita yang paling dahsyat itu adalah Al-Quran. Tak bisa hafal Al-Quran Pak, bantu support orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S1-nya gratis Pak, beasiswa karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai, dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. Lalu 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Ketika S2-nya selesai, dapat titel MAG, Master Alam Goib. Master Agama Bapak Ibu ya, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Bapak Ibu, 17 tahun Kokolim meneliti tentang keberkahan Pak. Koko tulis di buku ini Bapak Ibu. Ini dakwah dari bagian dakwah Pak, namanya dakwah bil qalam. Kenapa ceramah pakai buku? Buku itu dakwah yang paling efisien. Dakwah itu minimal ada 3, di lisan, ceramah, tak efisien Bapak Ibu. Waktunya terbatas, betul Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, ayah bunda, Kokolim kalau seminar Pak mengupas buku ini Pak. Ini asli buku tebel Bapak Ibu, tebel bukunya Pak. Koko penggal per edisi, yang ini edisi spesial meraih husnul khotimah. Ini kalau kupas Bapak Ibu, ini butuh waktu 8 jam Pak minimal baru selesai Pak. Tak mungkin pula Kokolim ceramah 8 jam. Nanti Bapak Ibu matanya berubah jadi 5 watt. Ya Pak Bu ya. Kecuali Bapak Ibu kalau umrohnya bersama Kokolim. Kalau umroh sama Kokolim setahun biasa Pak kusiap kalau 3 kali Bapak Ibu. Insya Allah tahun ini jatuhnya di akhir bulan Syawal. Kitanya kalau umroh sama Kokolim Pak pakai bintang 5 Bapak Ibu. Kenapa pakai bintang 5? Ibadah persembahkan yang terbaik buat Allah. Ya Pak ya. Kita tak hitungan Bapak Ibu. Nanti bulan Syawal Pak lebih kurang 30 jutaan Bapak Ibu. Kita dari Jakarta langsung direct, kita langsung ke Madinah, baru kita ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah Bapak Ibu, nanti kalau bingung sama Kokolim Pak, di buku ini Pak ada nomor WhatsApp pribadinya Kokolim. Ayah bunda yang tercinta, kalau umroh sama Kokolim Pak, Koko batasi Pak 1 bis Bapak Ibu. Hanya 1 bis ada, 1,1 bis Pak, 40 orang saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena fokus membimbing jamaah untuk meraih umroh yang berkah. Karena dari Madinah ke Mekah naik bis Pak lebih kurang 6 jam. Kokolim full tausiah Pak. Selama dalam bis 6 jam Kokolim ceramah membuka ilmu keberkahan ini Bapak Ibu. Supaya pulang umroh semakin berkah, semakin berkah. Pulang umroh bukan hanya membawa ibadah ritual-ritual saja Pak. Pulang umroh bukan hanya bawa oleh-oleh, tapi bawa ilmu berkah. Pulang umroh semakin berkah, semakin berkah. Oke, Bapak Ibu, dakwah yang efisien yang kedua Pak ini Pak, bil qalam, menulis. Ini paling efisien Pak, ini paling efisien Pak. Ya Pak ya, ayah bunda, di buku ini nanti banyak amalan-amalan keberkahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak amalan keberkahan. Koko nanti amalan-amalan ini Koko tidak sampaikan Pak, Koko sampaikan sekilas. Detailnya silakan baca di buku ini Bapak amalkan. Koko hanya buka gerbangnya saja. Buka gerbangnya saja. Kenapa? Kalau gerbang ini tidak Bapak buka, Bapak tidak amalkan syarat ini, amalan ini tidak akan mustajab, tidak akan tokjer.
Kalau gerbang ini sudah kau sampaikan, Bapak Ibu mau mengamalkan istiqomah, maka insya Allah yang mustajab bukan hanya amalan keberkahan di buku ini, Pak. Yang mustajab doa Bapak Ibu yang selama ini belum Allah kabulkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Insya Bapak Ibu, Pak, di sini ada yang punya hutang tidak? Ada yang punya hutang? Kalau ibu-ibu yang di belakang, tak usah ditanya. Karena ibu-ibu yang di belakang wajahnya mirip-mirip semuanya. Wajah-wajah yang banyak cicilan ini. Pak, yang punya hutang tak usah galau. Malam ini insya Allah akan dapat solusinya. Insya Allah hutangnya cepat selesai, cepat lunas insya Allah. Nanti tolong amalkan di sini Pak ya. Amalan Pak yang sudah Rasulullah ajarkan Pak. Nabi Muhammad sudah berikan solusi kehidupan kita Bapak. Bapak amalkan Pak ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi. Koko sudah mengamalkannya Pak. Demi Allah sudah terbukti Bapak Ibu yang berbahagia. Amalkan ya Pak ya. Nanti kalau ada yang pengen jual tanah, jual rumah, jual kebun, jual apa-apa, tujuannya satu, pengen cepat bayar hutang, pengen bayar hutang Pak. Cepat laku insya Allah. Yang tidak punya hutang tetap amalkan Pak, supaya nanti meninggalkan hutang. Ini Pak, ulama-ulama kita sudah mengamalkannya Bapak Ibu. Amalkan ya Pak ya. Yang mana doanya Pak? Nanti baca di buku ini. Ayah Bunda, nanti di sini kalau ada yang STMJ sudah tua masih jomblo. Ada yang belum ketemu jodoh sini Pak? Banyak. Ibu, Bapak, nanti kalau punya anak sudah usia kok belum ketemu jodoh, Bapak Ibu tak usah galau. Mereka itu Pak punya organisasi Pak, namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Atau nanti ada yang single parent, duda atau janda mau ketemu jodoh lagi, Bapak Ibu nanti amalkan Pak. Di sini Pak ada amalan yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini Quran yang ngajarin Pak. Amalkan Pak ya. Nabi Musa ketika jomblo Pak mengamalkan doa ini Pak. Allah berikan jodoh yang terbaik Pak, putrinya Nabi Syuaib. Pak, doanya amalan Pak, Masya Allah Bapak Ibu. Karena doa kata Rasul senjatanya orang yang beriman. Ayah Bunda, nanti di sini kalau dia bisnis dagang, wirausaha ternak, kebun sapi, dagang, apapun wirausahanya, insya Allah makin lancar, makin berkah. Atau yang punya jabatan, punya karir jabatannya makin lancar, makin berkah. Dan tolong amalkan Pak, amalan yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Pak ya, Nabi Sulaiman Pak, Nabi yang paling kaya punya kerajaan Pak. Nabi Sulaiman mengamalkan doa ini Pak. Kokolin ketika hafal Quran 30 juz itu meneliti tentang keberkahan. Ketika Allah gambarkan dalam Al-Quran Nabi Sulaiman yang paling kaya punya kerajaan, di situ ada pesan Pak, bahwa Nabi Sulaiman mengamalkan doa ini Pak. Apa pesan dari Allah Bapak Ibu? Kalau kita mau kaya, mau jabatan kerja bagus, Bapak Ibu syaratnya baca doa. Jangan ke dukun. Jangan ke dukun Pak. Tahun lalu Pak lagi viral Pak, berperang sama sahabat Kokol pesulap merah Bapak Ibu. Ya Pak ya, jangan ke orang pintar, jangan pakai jimat-jimat, musyrik, tapi baca doa. Yang mana doanya? Nih Pak, Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ayah Bunda, nanti di sini kalau ada yang sakit-sakitan, baik medis maupun non medis, sakitnya insya Allah cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak diamalkan ya Pak ya. Sini ada amalannya Pak, ruqyah syariah, jampi-jampi dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dan para ulama. Amalkan ya Bapak Ibu ya. Pak, bahkan di sini nanti Bapak Ibu tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah sebelum bisa menginjak ke tanah suci. Ayah Bunda, Islam itu harus sempurna. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Islam kita harus sempurna Pak. Bagaimana Islam kita yang sempurna? Tunaikan rukun Islam sampai yang kelima, yang terakhir. Apa yang kelima Bapak Ibu? Haji. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil. Umroh. Bapak Ibu amalkan di sini Pak ya. Ini ada amalan Pak, bentuknya sholawat Pak. Namanya sholawat hajjiyah.
Pak, Ibu, Sayyidina Ali mengajarkan kalau kita punya doa, kita punya hajat, kita minta kepada Allah, maka doa kita berhenti di tengah-tengah langit, tak sampai kepada Allah, sampai kita mau baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat itu password sampainya hajat doa kita kepada Allah. Ini adalah salat haji ya Pak, khusus biar cepat berangkat ke tanah suci. Amalkan tidak Pak Ibu. Semua ini Pak sudah mau amalkan. Makanya buku ini Koko tulis Pak 17 tahun Pak. Lama ya Pak ya. Bukunya ada 6. Yang 5 Koko tulis 7 hari 8 hari selesai. Yang ini 17 tahun. Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan, Koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya Koko tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku pengalaman sertuannya Koko Lim. Tapi jangan lupa dakwah yang ketiga Pak. Tuh, masih hidup. Nanti buku dapat apa ya? Koko Lim bawa ribuan eksemplar Pak. Bawa Pak. Bukunya banyak Pak, ribuan masuk ke dalam buku Pak. Ini buku Pak sudah di tangan jamaah lebih dari 1 juta eksemplar. Bukunya tak jual beli, tak berniaga sama manusia. Koko tulis buku ini Pak tak jual beli Pak. Makanya tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja, tak ada Bapak Ibu. Karena bukunya memang tak berniaga sama manusia, tak jual beli sama manusia. Kenapa? Jual beli sama manusia, berniaga sama itu cari sukses. Bukunya spesial Koko siapkan hanya untuk hamba Allah yang berniaga kepada Allah. Siapa yang mau berniaganya kepada Allah, bisa tidak bisa? Tadi aku ajar Bapak Ibu, ya Pak ya, sudah ajarkan Al-Quran. Bapak Ibu, siapa nanti yang mau berniaga kepada Allah, Bapak Ibu bukunya dikasih sebagai cindera mata. Kenapa? Berniaga sama Allah itu cari berkah. Nanti kita bahas ya Pak ya. Tapi jangan lupa dakwah yang ketiga Pak. Ini jantungnya Pak. Yang ketiga apa? Dakwah bil hal. Praktek dan diamalkan. Islam mengajarkan al-ilmu bila amalin. Dapat ilmu tapi tak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Kok mau tanya Bapak Ibu, ayah bunda, mau pilih berkah atau pilih sukses? Berkah. Sukses apa berkah? Berkah. Kenapa kita cari berkah Pak? Kenapa? Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Siapa yang kejar akhirat, dunia ngikut. Siapa yang kejar dunia, akhirat tak pernah ngikut. Siapa yang mendahulukan kebutuhan akhirat, kebutuhan dunianya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Mana kebutuhan akhirat? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Ya Pak ya? Pak, Bu. Kenapa kita pilih berkah? 17 tahun Koko Lim meneliti. Orang yang hidupnya berkah rata-rata ketika meninggal husnul khotimah. Matinya cakep. Lagi sholat, sedekah, lagi puasa, baca Quran, lagi tanah suci di masjid, lagi di surau, lagi di majlis taklim, lagi ngaji, lagi beramal soleh, lagi dalam kondisi Allah ridho dan diridhoi Pak. Maka matinya husnul khotimah. Matinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu dalam kondisi diridhoi, Allah ridho dan diridhoi. Itu matinya husnul khotimah Pak. Di mana kembalinya Pak? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku bersama hamba-hambaku yang soleh. Kembalinya rata-rata adalah surganya Allah. Pak, mau masuk surga tidak? Kalau adik-adik mau pilih surga apa neraka? Dua-duanya. Surga ya. Kalau ibu-ibu di belakang Pak Isabuddin, Pak Lurah, Pak, ibu-ibu tak usah ditanya Pak. Ibu-ibu Pak tak usah ditanya. Koko ini Pak kalau ceramah tak pernah nanya kepada ibu-ibu mau surga apa neraka, tak pernah Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu yang di belakang sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Semangat betul Pak. Dari tadi Koko nyampe di sini Pak, Koko tidak salah tengok Pak, tidak salah lihat.
Kalau oleh ibu-ibu yang di belakang semuanya wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Nah, insya Allah jangan pada surga ya Bu ya. Kalau kita mau masuk surga caranya praktis Pak. Cuma ada dua Pak. Pak, cuma ada dua. Banyak jalan menuju Mekah. Dengan Roma ya Pak ya. Roma tempat ibadahnya orang sono Pak. Ibadah sama Mekah, artinya banyak jalan menuju ke tanah suci, banyak jalan menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima Pak. Oke Pak ya. Cuma ada dua Pak. Apa itu? Tinggalkan dunia yang sebentar ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja Pak. Matinya harus husnul khotimah. Allah sedang ridho. Bagaimana nanti kalau kita mati husnul khotimah? Caranya gampang, praktis Pak. Ketika hidup terus raih keberkahan Pak. Hidupnya harus berkah. Bagaimana hidupnya biar berkah? Malam ini kita kupas Pak. Rahasia menggapai keberkahan. Gerbangnya Pak ya, kau buka hari ini Pak ya. Edisi spesial meraih husnul khotimah. Kau buka gerbang ini, Bapak amalkan nanti. Kalau Bapak sudah amalkan gerbang ini, amalannya silakan baca di buku ini Pak. Ini banyak amalan keberkahan Pak. Allah Rasulnya mengajarkan. Oke, Bapak Ibu, Bu. Sukses sama berkah itu berbeda. Sukses hanya memberi kebahagiaan hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia. Paham ya Pak ya? Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhir. Sukses itu lambangnya adalah DUIT, dibaca duit. Tahu duit Pak? Bu, tahu duit tidak? Kelihatan wajah-wajah tawadud, tahu warna duit. Pak, perlu diingat Pak, duit yang Bapak cari siang malam ini Pak, yang Bapak buru siang malam sampai mulai sampai tua begini Pak. Maaf ya Pak ya, duit itu cuma lambang sukses. Sampai orang barat punya prinsip time is money. Waktu adalah duit. Kenapa orang barat sampai punya prinsip waktu adalah duit? Karena duit itu lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duitnya maka dia semakin sukses Pak. Dengan duit dia bisa beli rumah, bangun rumah yang mewah, beli gedung, bangun gedung, bisa beli mobil yang mewah, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, semua bisa dia beli dengan duit. Apa yang dia beli itu namanya harta. Semakin banyak duitnya maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Setuju nggak Pak? Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam Pak baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Betul Pak? Nanti kalau kita sudah pindah alam Bapak Ibu masuk alam kubur Pak, alam barzah. Kira-kira mobil Bapak, rumah, emas, intan, berlian Pak bisa kita nikmati tidak? Bisa Pak? Bu, Ibu siang malam cari duit, Ibu beli emas Bu, ya Bu ya, 1 kilogram. Bentuknya gelap. Ibu pakai dari ujung tangan sampai ujung siku Bu. Bu, bentar pengajian Bu ya, yang ceramah Ustaz Kokolim. Insya Allah. Tak masalah Pak, tak masalah. Karena dia orang sukses Bapak Ibu. Tapi mohon maaf ya Pak Bu ya, emas, intan, boleh putar itu baru sebatas bisa kita nikmati Pak. Cuma kehidupan alam dunia Pak. Dia cuma bisa beri kita kebahagiaan cuma sampai kehidupan alam dunia. Pokok mau tanya Bapak Ibu, setelah kehidupan alam dunia Pak, nanti kita ketemu alam berikutnya Pak. Namanya alam kubur yang disebut alam barzah. Percaya tidak Pak? Percaya alam kubur Pak? Percaya tidak? Percaya. Kalau ayahnya Kokolim tak percaya, makanya ayah Kokolim Pak 3 kali Koko ajak masuk Islam tak mau Pak sampai meninggal Pak. Karena memang tak percaya alam kubur. Lain, kalau kita sudah mati jadi tanah, mana mungkin kita bisa hidup lagi? Mustahil. Hanya. Makanya banyak diantaranya orang Kokolim Pak kalau meninggal minta dibakar Bapak Ibu. Ya Pak ya, karena memang tak percaya alam kubur. Yang kedua, ayah Kokolim tak mau masuk Islam Pak, tak dapat hidayah Pak. Yang kedua, karena takut sama rukun Islam. Takut sama rukun
Islam. Rukun Islam yang kemana yang takutnya Pak? Yang nomor 3 Pak. Apa yang nomor 3? Sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Syahadat wajib dan sunnah. Wajib yang mana? Kalau mau masuk Islam wajib baca 2 kalimat syahadat. Pokok wajib dulu Pak. Ya, Bapak Ibu yang sudah Islam Pak, dari orang tua kita Pak, Bapak sunnah Bapak Ibu. Ya Pak ya. Karena kita sudah orang Islam di kecil Bapak Ibu. Sholat ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Yang 5 waktu, subuh sampai isya. Sedekah pun ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Zakat. Zakat itu sedekah wajib. Di luar itu Pak, itu sedekah sunnah Bapak Ibu. Zakat pun ada 2 Pak. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Kedua zakat mal. Dia dapat rezeki Pak, wajib keluarkan 2,5%. Kalau dia berdosa Bapak Ibu. Ya Pak ya. Puasa pun ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Ramadan. Di luar itu sunnah Bapak Ibu. Dikerjakan pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu sunnah. Tapi kalau wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka. Allah murka, dicabut keberkahannya. Haji Pak yang kelima Pak. Haji pun ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana Pak? Haji besar. Bapak segi ekonomi mampu, apalagi bisa jalan-jalan luar negeri Pak, Bapak wajib daftar haji. Karena ekonomi dia mampu ya Pak ya. Yang sunnah yang mana? Haji kecil. Yang mana takutnya Pak? Takut rukun Islam yang ketiga Pak. Sedekah wajib, zakat, lim. Iya Papa. Kalau oi masuk Islam lim, lu orang kagak tahu ya lim ya. Iya Pak. Orang Islam itu ada rukun. Rukun, tahu rukun Pak? Rukun. Ayah kokolem ini Pak Lurah tak bisa nyebut huruf R Pak. Kalau ngomong hari-hari ali-ali, lu orang ula lari lurus, ula lali lurus. Iya. R susah Pak. Kokolem dulu pertama kali masuk Islam Pak, baru-baru masuk Islam. Kokolem juga susah nyebut huruf R. Ketika belajar Iqra Pak, belajar membaca Al-Quran cuma 1 pekan Pak. Hari ke-8 Alhamdulillah Koko sudah bisa baca Al-Quran, walaupun sedikit tertatih-tatih. Kenapa? Sebelum masuk Islam Koko sudah belajar Iqra seorang diri Pak, otodidak. Tapi jujur ketika belajar Iqra, Koko paling tak suka ketemu huruf Ro. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Lim tiap apa? Kalau oi masuk Islam, oi maluki. Loh, kenapa rugi Papa? Lim, lo orang kagak tahu ya. Orang Islam itu mesti ada rukun. Salah satunya mesti bayar zakat. Kalau oi masuk Islam, oi malugi, oi capek-capek cari duit siang dan malam, ngapain oi kasih ke orang? Lugi mah oi. Jadi kalau zakat itu rugi Pak, capek-capek, ngapain kasih ke orang Bapak Ibu? Betul Pak? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang Islam itu sedekah itu bagian dari rukun Islam Bapak Ibu. Ya Pak ya? Bapak Ibu, kalau nanti ada yang sedekah wajib maupun sunnah, ada perasaan rugi, timbul sifat bakhil Bapak Ibu, maaf, kita orang Islam yang tidak dapat hidayah. Kenapa? Sedekah itu bagian dari rukun Pak. Jangan pakai akal, tapi pakai iman. Islam itu bukan hanya agama akal, tapi agama iman. Percaya kepada Allah, Allah nggak kelihatan, yang bicara iman, namanya rukun iman. Percaya kepada malaikat, malaikat nggak kelihatan, yang bicara itu iman. Akal tak nyampe Bapak Ibu. Percaya kepada hari kiamat Pak, hari kiamat belum datang Bapak Ibu, yang bicara iman. Kabarkan itu Pak, memang gak bisa kelihatan Pak, tapi bisa dirasakan Bapak Ibu. Ya Pak ya, Pak, Bu, itu yang bicara iman. Kalau pakai akal pasti rugi. Yang namanya akal itu namanya ilmu matematika. Kau mati, aku merdeka Bapak Ibu. Pusing-pusing kita bikin matematika Pak ya, hitung-hitungan Pak. Bu, kalau pakai akal matematika, Bapak pasti rugi. 10 kurang 1 tinggal 9. Berkurang apa bertambah? Rugi apa untung? 10 kurang 2 tinggal 8. Semakin berkurang. Coba 10 kurang 10 0 Pak. Rugi habis Bapak Ibu.
Itu kalau pakai akal, namanya ilmu matematika. Tapi kalau kita pakai iman, 10 kurang 1 tinggal 9. Satunya yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan Bapak Ibu, beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya Allah yang bernama Al-Quran. Salah satunya dalilnya surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Satu kebaikan yang Bapak keluarkan, Pak, diganti 10 keberkahan dari Allah. 10 kurang 1 tinggal 9. Satunya diganti 10 tambah 9 menjadi 19. Bertambah apa berkurang? 10 dikurang 2 tinggal 8. 2-nya diganti 10 keberkahan. 2 kali 10 20 tambah 8 28. 10 dikurang 9 memang tinggal 1. 9-nya diganti 10 keberkahan. 9 kali 10 90 tambah 1 91. Itu baru satu dalil, Pak. Belum dalam surah Al-Baqarah yang akan menjelaskan Pak, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu kebaikan, Pak, Bapak seperti mana sebutir biji. Satu butir 7 butir, Pak. Dia 7 butir melahirkan 100 butir. Satu kebaikan yang kita Bapak keluarkan, Pak, diganti 700 keberkahan, Pak. Bahkan Allah kasih bonus, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan keberkahan, Pak, bagi siapa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu. Masya Allah, Pak, jangan pakai akal, pakai iman. Oke, paham ya Pak Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan Pak kita dapat ilmu yang berkah, Pak. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, percaya alam kubur, Pak? Percaya ya? Oke, setelah alam kubur nanti ketemu alam akhirat. Makanya Rasul mengajarkan manak as-sadaqatu tasudu sab'ina baba minasu. Satu kali sedekah membantu agama Allah dan sedekah, Pak, ditutup 70 pintu keburukan, Pak. Tadi gara-gara sedekah, Pak, mau kecelakaan tak jadi kecelakaan. Ya Bu ya. Tadi mau sakit tak jadi sakit, Pak. As-sadaqatu tarudul balak wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Duit itu cuma bisa bayar dokter, duit cuma bisa bayar rumah sakit, duit cuma bisa beli obat, duit tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fa yashfin. Pak, duit itu cuma bisa menguatkan imun. Bapak, imun itu pasangannya iman, kuatkan iman. Ya Pak ya. Bapak bantu dengan sedekah. Karena yang namanya umur itu bukan dokter, bukan obat, Pak, tapi berkah sedekah yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi Bapak kalau sakit ke dokter wajib harus berobat, Pak, ya Pak ya. Itu kuatkan imun. Kalau tidak sakit kita nggak sembuh, Bapak Ibu. Bapak itu cuma mengobati, bantu dengan duit ya Pak ya. Bapak ngurus pijit ke dokter, Bapak terapi, itu kuatkan imun, Pak, dengan duit, Pak. Tapi tak bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Kuatkan iman. Bapak bantu dengan sedekah. Ke dokter habis berapa? 1 juta, Pak. Bro, sedekah harus berani 1 juta, Bapak Ibu. Ini Pak, serius Bapak Ibu, ya Pak ya. Ayah Bunda, setelah alam kubur nanti ketemu alam akhirat. Percaya Pak? Oke, Bapak Ibu, 4 kehidupan manusia yang harus kita imani. Pertama alam rahim. Pas ada ya Pak ya? Per ibu kita, Pak. Begitu ada yang 9 bulan, di bawah 9 bulan prematur, Pak. Ya Pak ya. Di atas 9 bulan, Pak, ada juga Bapak Ibu. Itu kuasanya Allah, Pak. Lahir ke alam dunia. Jerat. Oh, Masya Allah, ini anak comelnya. Masya Allah, ini anak gantengnya. Tuh, matanya sipit seperti kokok lip. Amin amin, kata ibu. Lahir Pak ya. Setelah alam dunia nanti pindah ke alam kubur. Setelah alam kubur baru pindah ke alam akhirat. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya Pak? Bapak Ibu, kita orang yang beriman, Pak, percaya Pak kehidupannya, Pak. Kalau tidak, kita termasuk orang yang beriman, Bapak Ibu. Ya Pak ya. Kita yang percaya 4 kehidupan ini, Bapak Ibu, 17 tahun Kokolib meneliti tentang keberkahan, Pak. Maka Kokolib berani bersumpah demi Allah, duit harta yang lama sukses tolong rubah jadi berkah. Ya Pak Bu ya. Duit harta yang kita kumpulkan siang dan malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, Pak Bu,
tolong sebelum masuk alam kubur ketemu alam akhirat Pak, Koko mengajak Pak demi Allah, tolong rubah sebagian harta diri kita Pak. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan dunia, alam kubur sampai ke alam akhirat. Bagaimana caranya Kokolin? Pak, 30 juz Kokolin ketika hafal Pak 114 surat. Caranya Allah ajarkan Pak, berniaga sama Allah. Ya Pak ya. Bapak Ibu jangan sibuk duit ini Pak hanya berniaga sama manusia Pak. Itu cari sukses. Bapak ke mall, ke masjid, Bapak ke mall, ke pasar, rekreasi bawa duit, itu berniaga sama manusia. Tapi kalau Bapak ke masjid, Bapak bawa duit, Bapak berniaga sama Allah. Karena aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat itu butuh duit Pak, sedekah ya Pak ya. Bapak kalau ke masjid, ke surau, ke pesantren, ke tempat-tempat ibadah, Bapak bawa duit, Bapak Ibu ingin berniaga sama Allah. Tapi kalau ke rekreasi Pak, ke mall, ke pasar, itu Bapak bawa duit berniaga sama manusia. Bu, Kokoli, bisa kita berniaga sama Allah? Jawabannya bisa. Siapa yang mengajarkan? Allah Pak. Baca surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan sebuah perniagaan jual beli Pak yang bisa menyelamatkan kalian siksa api neraka yang pedih. Jual beli yang bisa membawa kalian masuk surga. Apa itu Pak? Beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau sudah beriman maka buktikan Pak. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuanglah kita sebagian buat agamanya Allah. Ya Pak ya. Berjuang kita buat agama Allah Bapak Ibu. Dengan biamwalikum, dengan sebagian harta kita, baru wa anfusikum, dengan jiwa raga kita. Pak, pakai harta Pak, perjuangkan buat agama Allah harta kita. Tak punya harta, baru pakai jiwa Bapak Ibu. Pakai harta, pakai jiwa, sempurna perjuangannya ayah bunda. Caranya harta yang tadi itu Pak, Bapak perjuangkan sebagian buat agama Allah. Mana agamanya Allah? Bapak bantu para pendakwah. Tadi sudah Pak keliling Bapak Ibu. Masya Allah, itu gak usah pada dakwah Pak. Bapak sudah berubah, justru berubah jadi berkah ya Pak ya. Itu buat sewa penginapan, buat rental mobil Bapak Ibu, buat tiket pesawat, buat makan tim-tim yang saya dakwah dapat kami semua Bapak Ibu ya. Dari mana Pak? Dari Pak keliling Pak. Nanti dibantu sama sebagian kas masjid Bapak Ibu. Digabungin Pak, kadang-kadang Pak sering lebih tak mencukupi secara akal Bapak Ibu. Tapi Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang tidak kami duga-duga. Alhamdulillah. Semoga tadi yang sudah sedekah Allah jadikan itu jadi berkah Bapak Ibu. Sudah Pak ya. Bantu rumah tahfidz, bantu TPA, bantu pesantren tahfidz, bantu pesantren, bantu masjid, surau, yayasan Islam, muatul Islam, panti asuhan, santuni yatim, mu'alaf, du'afa, mu'alaf dan sebagainya. Berjuang kita di jalan Allah Bapak Ibu. Pertama, bi amwalikum, harta nomor 1. Begini Bapak Ibu, 30 juz Kokolin 3 hafal Quran Pak. Ketika Allah merintahkan berjuanglah kalian ya Allah. Dalilnya banyak Pak. Tapi kalimat yang pertama pasti dengan harta dulu. Kenapa harta nomor 1? Karena harta itu lambang sukses. Allah suruh rubah jadi berkah. Kenapa berjuang dengan harta nomor 1 Bapak Ibu? Harta itu yang kita kumpulkan baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Pak, Ibu, sebelum masuk alam kubur ketemu alam akhir, Allah perintahkan Pak, bagaimana duit harta kita bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Makanya caranya perjuangkan sebagian buat agama Allah. Oke, Bapak Ibu, Pak, Ibu, jadi sukses lamanya apa tadi? Duit. Sukses namanya duit. Duit namanya sukses. Duit adalah sukses. Duitnya rubah jadi berkah. Caranya bagaimana? Sebagian perjuangkan buat agamanya Allah. Nah, yang terakhir Pak, cuma 2 saja Bapak Ibu. Master Bapak Ibu ya. Oke, Bu, tahu duit tidak? Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tawaduk. Kita akan cerbil Pak, ceramah dengan ilusi. Koko ini Pak dapat julukan dari Trans TV. Mohon maaf Pak Lurah, dapat julukan dari Trans 7 dai ilusionis Pak Isafruddin. Ilusionis ini Pak artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler Pak, sebagai ilustrasi dakwah. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Koko ini juga pakai media Pak, sulap-sulap yang spektakuler Pak.
banyak terik-terik sulap pokoknya kuasai Pak, gunakan sebagai media dakwah. Itu lampu kalau dipegang bisa nyala Bapak Ibu, macam-macam ya Pak ya. Air bisa berubah bahkan macam-macam. Dulu kalau rutin bersama Kolim Pak, kalau di Indosiar Pak dikontrak 5 tahun Pak, setiap Sabtu Ahad Pak bersama Rina Nose, acaranya obat hati. Itu selalu ada sulap-sulap spektakuler Bapak Ibu. Oke, kita akan coba lihat Pak ya. Kita lihat filosofi keberkahan. Bapak Ibu tahu duit? Ini ada duit Pak, ini adalah duit. Nih, coba ambil dulu Pak, pokok raba-raba dulu Pak, mana duitnya nih ya? Nah, nih. Nah, ketemu Pak. Ini adalah duit. Nah, ini duit ini Pak, duit. Nah, salah ambil Bapak Ibu. Ya sudah, tak masalah. Pokok ini kalau sudah pegang suatu Pak, itu memang harus disulap Bapak Ibu. Disulap apa duit? Disulap apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan itu apa kok Kolim? Kesempatan menjadikan duit yang lambang sukses Bapak rubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang kita kumpulkan siang dan malam yang baru sebatas memberikan bahagian kehidupan alam dunia, Allah kasih kesempatan Pak sebelum masuk alam kubur Pak, dikasih kesempatan untuk dirubah. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhir? Kesimpulannya, kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan untuk sholat sebelum disolatkan, dan untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Ya Pak ya. Makanya Pak, manusia nanti kalau ajal sudah datang Pak, semua manusia minta ditunda ajalnya Pak. Apa yang dia minta? Sedekah. Kita baca surah Al-Munafiqun ayat 10. Sedekahkanlah sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian di jalan Allah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang kepada kalian, semuanya akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, coba kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda ya Allah, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku pasti akan benar-benar bersedekah, membantu agamamu ya Allah. Tak bakhil ya Pak, dan akan beramal soleh. Tapi sudah terlambat. Ajal sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sesaat. Yang ada penyesalan letaknya di mana Pak? Di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Mumpung belum menyesal, mendaftarlah menjadi orang yang tidak menyesal, yaitu sholat sebelum disolatkan dan untuk bersedekah. Sholat wajib, sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Itulah perintah Allah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Oke Pak ya. Oke, bisa apa duit ini? Bapak panggil satu anak muda saja ya Pak ya. Sini Dinda satu deh. Saya siapa masih muda ya? kok. Ya Bapak masih muda ya. Bapak Abigi, Pak Abigi. Hampir berusia kocak ya Pak ya. Anak muda aja lah Pak ya. Biar kita doakan dari. Sini. Dinda aja deh. Dinda yang mana ya? Yang ini apa yang itu ya? Yang ini aja sini. Ya, sini. Sini Dinda. Dinda ini kan badannya agak besar nih gagah ya. Masya Allah. Sini. Oke, Dinda. Namanya Dinda. Ini tisu apa duit saya? Tisu. Semangat ya, tisu ya. Coba ambil satu saya. Pelan-pelan ya. Panggilnya Ananda saja ya. Ananda tuh anakku kan. Nanda, itu tisu masih baru ya. Masih baru. Jangan dilipat, jangan dirobek, janganlah ingus. Ya. Oke, Nanda. Kalau itu tisu, kalau ini namanya apa nih? Bentar. Nih Pak, nih. Ini namanya apa? Korek. Ini korek api gas. Warnanya biru ya Pak ya. Masih baru tidak? Masih baru karena baru beli. 2 menit ya. Bapak boleh sini Pak sebentar Pak. Panggil sebentar ya Pak, sebentar sini ya Pak. Sebentar ya Pak, tolong ya Pak ya. Sini Pak, sini. Pegang ya, jangan dilipat ya. 2 menit ya, pegang sebentar. Sini Pak, sebelah kiri Pak. Oke. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Wahyu ya. Ayo untuk kita main sebentar apa-apa ya Pak Wahyu ya. Oke. Pak Wahyu suka olahraga nggak Pak Wahyu?
Pak Wahyu ini pasti suka fitness dulu ya, olahraga suka ya, kadang-kadang ya. Makanya Pak Wahyu badannya termasuk gagah Pak, besar Pak. Bapak namanya suspek gagah. Orang yang badannya gagah seperti Pak Wahyu itu nama Cinanya Lu King Kong. Ini Pak, ini Pak. Orang yang badannya gagah seperti Pak Wahyu rata-rata tenaganya pasti lebih kuat Pak. Nah, begini Pak Wahyu, tolong Pak Wahyu tolong pegang korek apinya sebentar. Ini korek apinya Pak, Bapak pegang ini dua Pak, tangan dua pegang Pak. Kata orang Palembang, siko bagi dua. Bapak patahkan jadi dua bagian, patahin Pak. Coba dulu Pak, takutnya ini korek api bohongan Pak. Karena sulap-sulap itu Pak suka bohongan Pak. Kelihatan korek api, tapi bukan korek api Pak. Coba Bapak patahin. Tak bisa ya Pak ya. Memang tak ada yang bisa mematahkan ini Pak. Jangankan Pak Wahyu, sahabat Kokolin Pak, termasuk adik Ray Pak nomor itu Pak, tak bisa mematahkan ini. Kalau Pak Wahyu bisa mematahkan korek api gas, Pak Wahyu namanya berubah jadi Lu King Kong. Pak ini kalau King Kong dia patah ini Pak ya. Pak Wahyu mohon maaf begini Pak. Pak Wahyu begini Pak. Pegang Pak. Koko minta tolong Pak Wahyu sebelum sulap ini Koko tampilkan. Koko minta tolong Pak Wahyu tolong cek dan recheck bahwa itu korek api beneran apa korek api palsu. Asli Pak? Asli ya? Asli ya. Karena sulap yang spektakuler sebelum kita tampilkan cek dan recheck. Sulap yang tak boleh sentuh itu namanya sulap tradisional. Mohon maaf ya Pak Bu ya. Sulap-sulap boleh Pak, semuanya spektakuler Pak. Sebelum main Bapak cek Pak. Setelah tampilkan boleh cek kembali Bapak Ibu. Pak Wahyu asli Pak ya. Ini asli Pak ya, asli ya. Pak Wahyu terima kasih ya sudah mau bantu ke depan Pak Wahyu ya. Kita doakan Pak Wahyu berkah dunia akhirat. Terima kasih Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, barakallah. Jadi asli ya, asli ya. Bisa nyala yuk. Pegang. Tisunya minta sini. Nah, sini. Pegang aja. Coba, minta dibakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bakar bawahnya. Duit dia Pak. Asli. Bukan mainan. Cuma 20, ngapa nggak 100 ya? Cuma 20 Pak. Tergantung amal soleh Bapak. Karena yang malu anak Pak. Kalau tadi Pak saya maju 100.000 Bapak. Pegang. Asli ya? Asli. Pegang. Coba. Nina. Itu duitnya. Coba terawang ke lampu. Terawang. Sini sayang kan. Sini. Matanya lebih dekat. Terawang. Oke, terawang. Matanya lebih dekat. Nanda. Oke, Nanda. Itu duit asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai shot. Asli. Ananda, tangan kiri pegang duit. Yang kanan begini, yang kanan. Gaya yang sama ya. Ikutin begini ya. Sekarang korek api ini siko bagi dua. Ananda pegang kepalanya, Kokolin pegang ekornya. Masukin. Tangannya begini. Masukin aja. Genggam yang kuat. Wah, bisa genggam ya? Kita siko bagi dua. Bapak Ibu, korek api ini akan Koko bengkokin Pak. Koko pelintir. Koko bengkokin Pak ya. Pak, saya Pak Wahyu Pak ya. Pak Wahyu, ini bisa aku patahkan Pak. Tapi kalau aku patahkan dengan tersulap, nanti khawatir gasnya muncrat kemana-mana. Cukup Koko bengkokin saja Pak. Bapak Ibu, tolong bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau sulap baca yang mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca Boleh mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Coba lepas dulu Nanda, karena belum Koko bengkokin. Sudah bengkok apa belum Nanda? Belum. Karena belum dibengkokin. Bengkok belum Pak? Belum. Sekarang saatnya Koko atraksi Pak, baru Koko bengkokin. Sekarang genggam yang kuat. Nah,
Ini baru koko bengkokin Pak. Cukup koko yang baca sholawat Bapak Ibu ya. Koko ini Pak banyak mengamalkan sholawat Bapak Ibu. Pak, nanti kalau Bapak yang suka sakit-sakitan, perbanyak baca sholawat Tibbil Qulub ya Pak ya. Itu ada di buku itu banyak sekali Pak. Banyak sholawat bisa diamalkan Bapak Ibu. Yang banyak masalah Pak, Bapak banyak baca sholawat Nariyah Bapak Ibu ya Pak ya. Nanti ada sholawat Munjiat, Al-Fatih, ada yang mau ke tanah suci Pak, perbanyak baca sholawat Hajjiyah. Minimal sekali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak amalkan Pak. Itu buku Pak, pokok 17 tahun Pak. Sholawat yang bisa diamalkan. Siapa pengarangnya, apa hikmahnya, dan Bapak itu selalu bisa Bapak amalkan Bapak Ibu. Sini, ada. Sekarang pokok yang baca sholawat ya. Cukup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barokah sholawat ini bengkoklah engkau. Kami kok saya. Melintir. Bengkok saja. Bengkok. Bengkok. Yang bengkok korek apinya Anda tidak bengkok. Bengkok Pak. Kalau orang bengkok apa? Bengkok ya Pak ya. Ibu kelihatan nggak Bu? Bengkok nggak? Oh, kalau gitu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Subhan, bukan empat mata. Kata tukul arwana inilah dia koko lim haya, bukan koko limpat. Ini koko lim, bukan koko lim. Sudah, terus Pak ya. Nggak bisa lagi bisa? Nggak bisa ya. Nanti koko ajarkan cara-cara melunakkan benda-benda keras. Ya, linggis, tahu linggis Pak? Pernah nonton koko Pak di hitam putih Pak, linggis, koko pelintir bengkok Pak. Di hitam putih Trans 7 bersama Didi Kobuzer Pak. Linggis, koko pelintir bengkok, Pak Kobeton pelintir bengkok. Kalau saya goyang besi goyangin bengkok. Itu cara-cara melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Wanita itu Pak, istrinya kokoling. 2 menit Anda ya, begini Bapak Ibu, ayah bunda, nanti kalau rumah tangganya suka berantem, ada rumah tangga suka bahagia kan suka berantem Pak? Itu kalau rumah tangga suka berantem Pak suami istri, maaf ya Pak ya, itu ciri-ciri demi Allah rumah tangganya tidak berkah. Penyebabnya apa Pak? Kenapa tidak berkah suka berantem? Karena suami istri dua-dua hatinya keras. Kenapa jadi keras? Itu ada penyebabnya. Ya Pak ya. Intisarinya penyebabnya tidak bersyukur. Walaupun punya banyak Pak, tidak menjamin rumah tangganya bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa tidak bersyukur? Satu, cari duit dari Allah. Allah dia lupakan Pak. Tak mau sholat yang 5 waktu. Begitu dapat duit, dia kata Rasul Pak, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak berterima kasih sesama manusia, tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Dapat duit Pak, dia tidak terima kasih. Terima kasih itu sedekah Pak. Wa mimma razaqnakum terima, yunfikun kasih, terima kasih. Dia tidak mau sholat dan sedekah. Sholat wajib dia tinggalkan, sedekah wajib dia diamalkan Pak. Dimakan sama suami istri Bapak Ibu yang 2,6% itu kan milik fakir miskin Pak, meminta tak meminta Pak. Dimakan sama istri, suami istri kan rumah tangganya tak berkah, siang malam suka berantem. Apa Pak? Dua-dua hatinya keras. Ketika ada masalah, dua-duanya egois. Tak ada yang mau mengalah. Ya Pak ya. Siapa yang lebih egois? Rata-rata laki-laki lebih egois. Betul nggak Bu? Betul tidak? Rata-rata, tapi tidak semuanya. Tapi rata-rata laki-laki lebih egois. Pak, makanya koko ini Pak tidak suka sama laki-laki. Nanti kalau suami suka berantem Nanda, kasih buku ini Pak ya. Kasih Pak ya. Suami baca buku ini, istri baca buku ini Pak. Pak, diajarkan untuk Pak, bagaimana rumah tangga berkah Bapak Ibu. Kenapa rumah tangga suka berantem? Ini jangan untuk bagaimana istri memuliakan suami memuliakan istri Pak. Orang tua mertua, dua-dua orang tua kita Pak, yang harus kita muliakan Pak. Tidak boleh dibeda-bedakan. Baca nih ya. Oke, Bapak Ibu Nanda, sebentar lagi
lagi. Nanti Bapak Ibu kalau punya anak hatinya keras, sama orang tua suka melawan, ibadah susah, itu penyebab pertamanya Pak, sholat sedekah Bapak tidak amalkan Pak. Bapak sibuk cari ini Pak ya. Anak kita dari kecil Pak tak pernah diajarkan sholat Bapak Ibu. Bapak tak pernah pantau Pak, sibuk cari duitnya Pak ya. Bapak dapat duit, Bapak tak zakatnya Pak. 2, apa itu kami fakir miskin Bapak kasih makan anak kita Pak. Hati keras Pak. Ibadah susah, sama suka melawan. Kalau sudah terlanjur, nanti pulang kok ini Pak ya. Bapak kasih anak kita baca Pak. Walaupun dia sudah gede Pak, nak baca buku ini Pak. Dalam buku ini Pak ada kisah Wais Al-Qarni, seorang pemuda miskin yang Rasul Pak yang sangat sayang sama orang tuanya Pak. Walaupun dia miskin, ibunya minta haji Pak dari Syam ke Mekah 800 km Pak. Dia gendong ibunya Bapak Ibu. Ini kisah memilukan Pak, menginspirasi, memotivasi anak kita untuk sayang sama kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti pulang ini Pak ya. Kita pertanyaan lebar Bapak Ibu. Oke, Nanda. Ini namanya apa? Duit. Aslinya uang, panggilan duit. Dia kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi kripti. Masuk Sumatera Utara berubah jadi hetek. Nama gaulnya money. Orang Barat mengenal ini kalau dia masuk daerah Jawa Barat, termasuk Banten dan orang Sunda, namanya Artos dan Arcis. Coba Artos dan Arcis. Artinya biasa aja Nanda, jangan macam ya. Ya. Nama gaulnya money. Orang Barat mengatakan no love, no cry. Gak punya cinta, maka tak punya air mata. No love, no cry. No money, no dog. No kancing, no ngol. Di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Ya, nanti kalau 5 menit lagi ya. Kita tak panjang lebar Pak. Sebelumnya kita sudah buka Pak. Ini kan malam sayur ayam Pak. Malam spesial malam Jumat. Oke Bapak Ibu ya. Nanda tunggu sebentar ya. Nanti gua panggil lagi sebentar ya. Duduk sini aja saya. Di bawah aja deh, tidak jauh-jauh ya. Nanti gua panggil lagi ya. Oke. Depan spesial hari ini Pak ya Pak ya. Biar depannya sebentar. Temanin kuliah sebagai ajudan sebentar. Bapak Ibu, Pak, Bu, Pak. Jadi Bapak duit ini sukses berubah jadi berkah. Jantungnya cari duit bersyukur. Syukur itu jantungnya berkah. Dalilnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kau tak bersyukur, awas azabku sangat pedih. Ku cabut keberkahanku artinya. Bagaimana caranya Pak? Bapak cari duit, bersyukur ya Pak ya. Yang kasih duit, kasih rezeki siapa Pak? Allah. Bapak Ibu ya. Ayah Bunda, Minum dulu Pak. cari duit, cari rezeki. Bersyukur Pak ya. Duit rezeki dari siapa? Allah jangan dilupakan. Dirikan sholat 5 waktu. Wa aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Surat Toha ayat 14 Pak. Sesibuk apapun cari duit Pak, Bapak ingat kepada Allah kasih duit. Bersyukur ya Pak ya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ya Pak ya. Nabi Muhammad dijamin masuk surga Pak, tak punya dosa. Ketika sholat bangkaki beliau Pak. Ketika ditanya sama sahabat, jawaban Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura. Apakah salah aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Ayah Bunda, ini tuh saya supaya jadi berkah Pak. Cari ini Pak, bersyukur Pak. Sesibuk apapun bekerja cari duit, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua Pak, Bapak dapat duit kata Rasul Pak, hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak berterima kasih sesama manusia, tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih itu sedekah Pak. Wa mimma razaqnahum terima. Yunfikun kasih. Terima kasih itu sedekah. Jadi master berkah itu sholat dan sedekah. Amalkan sholat wajib, sedekah wajib. Zakat ya Pak ya. Bapak dia dapat rezeki Pak, keluarkan Bapak, sisihkan 2,5% ya Pak ya. Ini boleh disimpan Pak setahun Pak. Kalau sampai setahun tidak dikeluarkan Pak, Allah cabut keberkahannya Bapak Ibu ya Pak ya. Dapat rezeki Pak, sisihkan aja sholat sih Pak. Tidak usah hitung-hitung haul sama nisab, pusing. Bapak kalau hitungan nisab sama haul, Bapak jadi orang perhitungan. Orang yang perhitungan itu namanya bakhil. Orang perhitungan nanti Allah kasih rezeki juga hitung-hitungan.
Pingin aja Pak. Ternyata Bapak keluarkan Pak ya. Ini Pak Bapak Ibu ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih baik. Kalau ternyata tidak sampai haul, tidak sampai nisab, Bapak Ibu sudah melakukan sedekah sunnah. Begini Pak ya, oke Pak ya. Itulah perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Oke, Bapak Ibu sebagai penutup. Nanti kalau sudah makan sholat dan zakat, pulang bawa ini Pak. Ini akan mustajab, akan objek. Tapi kalau Bapak tidak sholat, Bapak tidak zakat, ini tidak akan mustajab. Survei membuktikan sebagai penutup. Sudah 55 menit siap Pak. Begini, Ibu, Pak, Bapak mau tanya kepada Bapak Ketua Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Safruddin. Pak Haji, mohon maaf, tempat wudhu di mana Pak? Tempat wudhu di mana? Belakang? Depan ya? Pakai keran? Airnya dari mana Pak? Airnya dari bawah tanah atau PDAM? Bawah tanah? Disedot? Pakai mesin? Ditampung nggak di atas? Nama penampungannya apa? Tower. Tower. Tahu tower nggak Pak? Tahu tower nggak Bu? Warnanya apa? Rata-rata oranye. Ada jenis macam-macam Pak ya? Oke. Isinya apa? Letaknya di mana? Kenapa tahu letaknya di atas? Kenapa tidak di bawah? Biar airnya gampang mengalir ke bawah. Betul nggak? Jadi semua keran-keran di bawah itu airnya berangkat dari tower. Kalau siang-siang towernya kena matahari, yang keluar keran airnya panas apa dingin? Hangat ya Pak ya. Kalau towernya puluhan tahun nggak pernah dia bersihkan, berlumut, baunya amis, yang keluar keran airnya amis apa wangi? Amis ya Pak ya. Karena airnya berangkat dari tower. Perhatian di bawah tower ada satu keran Pak. Namanya keran kontrol. Tahu nggak Pak? Stop keran. Persis Pak, di bawah tower Pak, ada Pak? Pasti Pak, ada. Ibu, kalau Ibu tak percaya, besok pagi Ibu berubah jadi Wonder Woman. Ibu naik ke atas tower, cari mana keran kontrol. Begini Pak, kalau zaman dulu modelnya kayak loyang Pak, bulat kayak matahari Pak, diputar bulat. Kalau sekarang T atau L, angka 7 Pak, warnanya tembaga dulu Pak. Itu persis di bawah tower Pak. Tower pipa, sebelum pipa keran itu Pak, itu ternyata ada keran kontrol Pak. Oke? Fungsinya apa? Fungsinya, jikalau nanti ada salah satu keran di bawah yang bocor, Bapak itu tak usah panik. Cukup naik ke atas tower, kunci keran kontrol Pak. Atau maka semua keran di bawah, air pun satu, tak ada yang mengalir. Kenapa? Keran kontrolnya dikunci. Pak, Ibu, 17 tahun Cokoy meneliti Pak, keran kontrol itu ilustrasinya demi Allah, sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Bapak Ibu yang ekonominya mampu tidak mengamalkan Bapak Ibu, maka Bapak tidak buka keran kontrol. Sebanyak apapun keran di bawah, satu pun tak ada yang mengalir. Apa artinya? Bapak rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, zikirnya panjang, amalannya banyak, korbannya ribuan sapi, umrohnya berkali-kali. Jawabannya berkah? Jawabannya tetap berkah, tapi berkahnya akan terhambat di atas Pak. Kenapa terhambat? Keran kontrol belum dibuka. Buka keran kontrol dulu Pak ya. Rukun Islam yang kedua Pak, sholat wajib, sedekah wajib 2 dan 3. Pertama syahadat pasti Pak, kita muslim Pak ya. Bapak amalkan dulu Pak ya. Bapak tak mungkin nyampe ke rukun Islam kelima Pak kalau tangga 2, 3 Bapak tidak injak dulu Pak ya Pak. Ya ada robek kita Pak ya Pak ya. Oke Pak ya. Sholat wajib, sedekah wajib Bapak amalkan, Bapak sudah buka keran kontrol. Sudah? Airnya mulai mengalir. Air itu Pak ilustrasi keberkahan Pak. Ngalir Pak ya. Mengalirnya standar, tak kenceng tak deras Pak. Biar kenceng bagaimana? Tambah bonus. Apa bonus? Bonus bahasa ibadah adalah sunnah. Bapak tambah bonus, tambah mesin pendorong. Ya Pak ya, mesin pompa pasang Pak. Ibu Bapak, kalau masuk hotel berbintang Pak, buka shower Pak. Kenceng Pak, rata-rata mereka pakai mesin pendorong. Mesin pendorong itu ilustrasinya adalah sholat sunnah, sedekah sunnah. Ibu Bapak kalau sudah sholat subuh Pak, pagi-pagi Pak kalau kita tambah sholat duha walaupun 2 rakaat. Bapak kalau sudah sholat isya,
malam-malam kebangun Pak, tambah sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Ya Pak ya. Kalau bisa sebelum tidur Pak, tambah sholat sunat taubat walaupun cuma 2 rakaat. Tambah sholat hajat walaupun 2 rakaat. Tutup dengan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Sudah Pak? Kalau bisa tambah sholat sunat tasbih Bapak. Tak bisa tiap hari Pak, sampaikan sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Semua hidup cuma 1 kali. Ramadan datang, tambah sholat sunat tarawih minimal qobliyah dan ba'diyah. Bapak tambah sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah? Bapak Ibu dapat rezeki, Bapak sudah sisihkan 2,5% atau Bapak keluarkan, Bapak sedekah lagi. Itu sedekah sunnah. Itu mesin pendorong itu Pak, kenceng itu Pak. Ya Pak ya. Sudah? Bapak kalau sudah amalkan itu, nanti pulang bawa buku ini Pak. Jadi Bapak amalkan, ini akan mustajab. Tapi kalau Bapak tidak sholat, Bapak tidak sedekah, Bapak amalkan ini akan lambat, bahkan bisa-bisa tidak akan mustajab. Paham ya Pak Bu ya? Oke. Ayah Bunda, sudah cukup ya? Anak sini sayang, sini. Sudah selesai ya? Sudah, kita sudah selesai Bapak Ibu. Nanti silakan baca buku. Anda, ini 20.000 buat Anda ya. Walaupun 20.000 lumayan. Daripada lu manyun. Biasa ya. Sayang namanya siapa? Hilmi. Hilmi kelas berapa? Kelas 6 cukup ada 20.000 cukup ya. Ya. Hilmi. Tinggalnya di mana? Tinggal di mana? Bangau 5. Di mana Bangau 5 Pak? Ini. Oh ya, bukan tinggal Bangau 5, yakin ya? Yakin. Bukan tinggal di rumah. Tinggal itu di rumah. Tinggal kan bisa di rumah, apartemen, hotel, pesantren, panti asuhan. Alamatnya baru Jalan Bangau 5. Bapak Ibu, nanti kalau punya anak-anak yang yatim duafa, tak mampu ya Pak ya. Bapak nanti kalau ketemu orang yang pengen sekolah tak mampu Bapak bingung. Nah ini Pak. Nanti kalau punya anak yatim duafa yang benar-benar pengen sekolah tak mampu Bapak hubungi Pak ini Pak. Yayasan Abdurrahman Mutawakili Pak. Yayasan ini Pak, sahabat Pak, ini menampung Pak anak-anak yatim duafa yang tak berbayar, yang pengen sekolah Pak. Ya Pak ya, semuanya gratis Pak. Nanti dia ikut paket B, paket C, paket C. Syaratnya dia mau menghafal Al-Quran semampunya. Ya Pak ya. Sementara ini memang yayasannya ada di Pekanbaru Pak. Rumah tadi sebenarnya ada di Pekanbaru Pak. Karena ini rumah hasil wakaf hibah dari masyarakat. Ya Pak ya. Bapak Ibu hubungi Pak. Tadi sudah pegang brosur ya Pak ya. Nah itu brosur Pak, ada alamatnya Pak. Bapak simpan yang baik ya. Oke, ada tinggalnya di rumah, alamatnya baru di Bangau 5. Ambil saya. Bawa sholat ya. Ini kalau nggak bawa sholat nanti berubah jadi ya. Ini begini. Nah sini saya di kantong ya. Ini bawa sholat ya. Subuh, zuhur, asar, jangan tinggalkan ya. Nanti kalau tinggalkan nanti berubah jadi tisu lagi ya. Saya makasih ya. Pak, terakhir sebagai penutup, Bapak pokok mau tanya, Ibu, Pak, pokok mau tanya. Jawab dengan jujur, jangan dusta di antara kita. Punya anak bahagia nggak Pak? Bahagia nggak punya anak? Bahagia. Kalau mau tanya, mau punya anak bahagia cuma di dunia atau sampai alam kubur, sampai alam akhirat? Sampai alam akhirat? Itu namanya punya anak yang berkah. Kalau tidak sukses, Bapak mau mobil dikasih, rumah dikasih. Tapi ketika Bapak sudah meninggal Pak, dia tak bisa mendoakan Bapak. Boro-boro bisa doakan, baca Quran nggak bisa Bapak Ibu. Cuma sukses. Didik jadi anak yang berkah. Caranya bagaimana? Kata orang Palembang, siko bagi dua. Apa itu Pak? Begini. Pak, lihat anak Pak. Bapak sesibuk apapun cari duit, pinjam lagi ya. Satu sholat, anak kita pantau sholatnya Pak. Ya Bu ya, mulai hari ini Bu ya. Bu, halo mau berkah tidak? Pak, utamakan ajarin sholat ya Pak yang sempurna ya Pak ya. Sesibuk pantau sholat ya Pak ya. Begini, kalau dia anak laki-laki, Bapak kalau kerja Pak, kontrol 5 waktu. Bapak sholat nih, telepon anak kita. Nah, di mana kamu? Di rumah Pak, sholat apa belum?
Jangan tanya sudah makan apa belum. Rubah mindset Pak. Jangan cuma rohani Pak, tapi jangan jasmani, tapi rohani Pak. Kamu sudah sholat apa belum? Satu Pak ya. Kalau hari Jumat, laki-laki ini Pak. Nah, di mana kamu? Di rumah Pak. Kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak. Kemarin kan habis sunat Pak. Bapak masa Bapak pikul Pak? Sholat Pak ya. Oke. Kamu muslim atau bukan muslim? Muslim Pak. Kan Bapak beli baju koko, peci, sarung kemarin. Kamu hari apa sekarang? Jumat Pak. Kalau itu ngapain? Sholat Jumat. Sana kamu sholat Jumat. Ibu, anak laki-laki biasakan dari kecil suruh sholat Jumat. Ketika suruh sholat, ingat sholat gandengannya zakat. Zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Ibu, hari Jumat besok ini Pak Sayyidul Ayyam, hari yang paling hebat Pak ya. Kalau anak kita, Anda satu hari jadi berapa dikasih orang tua? Satu hari berapa? 10.000. 10.000 Pak ya. Kalau hari Jumat kasihlah minimal 30.000. Spesial Pak, spesial. Kalau 30.000 dibagi dua berapa? 15.000. Berarti lebih ya Pak ya. Kalau hari Jumat kasih 30.000, kok bagi dua. Nah, ini duit spesial di hari Jumat, kamu mama lebihkan 30.000. Bagi dua Pak, 15.000, 15.000. Yang 15.000 ini kamu sholat Jumat ya. Nanti kalau sholat Jumat masukin kotak amal sedekah. Dan yang sedekah apa ya? Sedekah pakai ilmu. Pertama, jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan anak kita beramal soleh baca basmalah. Suatu amal kebaikan tanpa basmalah putus keberkahannya. Sudah Pak ya? Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Berkata-kata tergantung niat. Sebelum sedekah, niat dulu. Niatnya apa Pak? Niatnya begini. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibuku Fatimah binti Muhammad. Contoh Pak ya, bapakku Fadil bin Ahmad. Sebutnya binti biasa Pak. Lillahi ta'ala. Namanya sedekah, sedekah atas nama. Haji boleh atas nama, apalagi sedekah. Cemplung deh Pak, lillahi ta'ala. Pak, Bu, nanti Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, Bapak akan bahagia Pak. Punya anak rajin sholat, rajin sedekah atas nama kedua orang tuanya. Paham ya Bu ya? Paham Pak ya? Ya, ini berkah Masya Allah Pak. Oke, nah, terima kasih ya. 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 Terima kasih ya. Silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, dakwah bilisan sudah selesai Pak. 1 jam 5 menit pokoknya tausiah Pak. Bapak Ibu sudah ya. Sekarang dakwah bil kolam. Misalnya pokok bagi-bagi buku. Alhamdulillah, Bapak Ibu, nanti datanya silakan baca di buku ini Pak. Ya Pak ya. Ini banyak amalan keberkahan. Bapak Ibu tolong amalkan. Bapak Ibu, ini buku tinggalkan sebagai cindera mata. Dakwah bilisan kita close. Tutup Bapak Ibu ya. Nanti jelasnya silakan baca di buku ini. Sekarang dakwah bil kolam misalnya bagi-bagi buku. Bapak Ibu, siapapun yang dapat buku ini Pak semuanya ke depan Pak. Ke depan kita foto bersama Koko Pak. Kenapa aku minta foto Pak? Dokumentasi kami Bapak Ibu. Biar Koko tak lupa. Inilah jamaah masjid Al-Muhajirin. Kalau berang apa? Kelapa 7 ya. Yang pernah Koko datangi ke sini Bapak Ibu. Ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu silakan yang punya Instagram Pak follow akun Instagramnya Koko Lim. Ketik Ustadz Koko Lim. Kerja Koko Lim. KOKOLIM. Muncul Koko di warna merah. Itu akun pribadinya Koko Lim. Oke Bu ya. Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ke depan ambil buku ini. Perhatikan ini depan, yang ini belakang. Yang belakangnya tolong diraba Pak. Raba seperti itu. Raba aja Pak. Raba saja. Plastiknya lepasin. Dia cuma nempel. Lepasin. Ini plastik barang kimia Pak, sampah. Tolong jangan dimakan Bapak Ibu. Artinya begini, ini plastik tolong bawa pulang. Jangan buang sampah sembarangan. Ini masjid. Nanti bukunya bawa ke sini Bapak Ibu. Bukunya di halaman yang pertama langsung Koko Lim tanda tangan sebagai penulis di atas namanya Koko Lim. Ini bukan sembarang tanda tangan. Ini niatnya ijazah. Kita serah terima Bapak Ibu.
Tolong ayah bunda teruskan amalan-amalan keberkahan di buku ini Pak, yang pernah diamalkan kiai-kiai kolim, ulama-ulama kita, termasuk kolim pribadi Pak mengamalkan ini. Bapak ibu mengamalkan buku ini tidak mengamalkan seorang diri, tapi ada gurunya. Ayah bunda, listrik itu bisa nyala Pak karena ada kabel Pak, alas dari sambung Bapak ibu, baru dia nyala Pak, connect dia Pak ya. Setelah kau tanda tangan, bukunya bawa pulang. Yang mau bawa pulang buku ini, lalu dia baca sampai selesai Pak. Besok lusa Tapi baca sampai selesai Pak, insya Allah akan ketemu solusi. Yang punya hutang, insya Allah hutangnya cepat lunas, cepat selesai. Yang pengen jual satu, insya Allah cepat laku Bapak Ibu. Pak, yang sudah menikah belum punya keturunan, insya Allah dikasih solusi yang terbaik Bapak Ibu. Ya Pak ya. Yang sakit-sakitan cepat diangkat oleh Allah, baik medis maupun non medis Bapak Ibu. Ini kalau ada yang kesurupan Pak, baca aja Pak, cepat betul Bapak Ibu ya. Ini obat medis Pak, ini medis dan non medis. Ayah bunda, nanti yang punya usaha makin lancar makin berkah, yang punya jabatan lancar dan berkah, yang mau ke tanah suci Pak, cepat ke tanah suci Pak insya Allah. Dan masih banyak amalan lain Bapak Ibu. Pak, baca Pak ya. Setelah Bapak baca buku ini, nanti tolong letak di lemari. Sebelum letak di lemari, kau pesan Pak, buka halaman yang pertama. Halaman yang pertama ini ada setengah lembar kosong Pak. Kalimatnya pesan. Pesannya masih kosong Pak, setengah lembar Pak ya. Tolong selesai baca ambil pulpen, tulis pesan. Apa pesannya? Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta. Ingat anak, kalau bisa ingat cucu. Ada berapa anak cucu? Kalau ada 5, nanti kalau bisa dapatkan bukunya 5. Masing-masing anak usaha 1 nama 1 buku. Hadiah papa mama buat anak kita. Kalimat yang terakhir Pak, kasih nama dia Bapak Ibu. Yang terakhir, tolong dibaca. Kasih amanah, kasih wasiat Pak. Bapak letak di lemari. Nanti kalau ayah bunda kita sudah meninggal suatu hari Pak, pasti kita bakal meninggal Bapak Ibu. Buku ini kalau masih utuh Pak akan jadi kenang-kenangan yang paling berharga Pak. Kapan jadi kenang berharga? Kalau kita sudah meninggal dunia. Anak kita terindu sama orang tuanya, yang dia cari pertama pasti peninggalan yang paling berharga. Apa peninggalannya? Ada buku Pak. Ibu bapak cari duit yang banyak tanpa tinggalkan ilmu agama kepada anak kita Pak. Ketika kita meninggal dunia, anak kita bisa berantem berebutan warisan. Betul Pak? Tinggalkan ilmu agama Pak, kita akan bahagia alam kubur sampai alam akhirat. Begitu kita meninggal Pak, kita rindu Pak. Dibaca buku ini Pak, karena namanya disebutkan Pak, disuruh baca Bapak Ibu. Begitu dia baca buku ini, dapat hidayah, jadi anak yang berkah. Dia akan mendoakan Bapak alam kubur sampai alam akhirat. Ayah bunda, di buku ini diajarkan betul Pak bagaimana cara membahagiakan orang tua, kakek nenek, dan orang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah keluarga kasih buku ini, suruh baca Pak, biar rumah tangganya berkah. Suami muliakan istri, istri muliakan suami, orang tua mertua, dua-duanya dia muliakan, tidak dibeda-bedakan Bapak Ibu. Ini buat pedagang, pejabat, ternak, kebun, guru, pejabat macam-macam. Silakan baca buku ini. Bapak Ibu, ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum buku cetak launching Pak, diteliti oleh Bapak mantan Menteri Agama. Apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha, jodoh, serta meraih keberkahan dunia akhirat, mencapai husnul khotimah? Jawaban dan amalannya ada di buku ini. Ini kata Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia ketika meneliti bukunya Bukolim. Ini buku Pak bestseller Pak, sudah di tangan jamaah lebih 1 juta eksemplar.